Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat muslimah, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Sobat muslimah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang mungkin masih terdengar tabu ya di kultur budaya Indonesia. Tapi meskipun tabu, kita perlu mengkajinya supaya kita tidak memiliki pemahaman yang salah sehingga kita bisa menyikapinya dengan baik. Yaitu temanya adalah pendidikan seks atau pengendalian seks. Nah, sobat muslimah, kalian pasti tidak asing lagi ya mendengar istilah KESPRO, ya, pendidikan seksual. Kalau dalam bahasa Indonesia diramu dengan nama KESPRO, alias kesehatan seksual dan reproduksi. Dari sejak kita SMP, SMA, kuliah, dunia pendidikan kita senantiasa diwarnai oleh pendidikan seks atau KESPRO. Yang katanya hal itu bisa menjadi solusi bagi para remaja yang sedang dalam kematangan seksualnya, kematangan organ reproduksinya. Sehingga ketika pada masa kematangan itu mereka dituntut untuk mengendalikan hasrat seksualnya sehingga bisa tetap dalam koridor yang baik. Dari sudut pandang KESPRO, bahkan dikatakan bahwa menghindari seks pranikah adalah cara terbaik untuk mencegah penularan infeksi menular seksual dan kehamilan tidak dikehendaki. Bahkan, menurut KESPRO, anak yang mendapatkan pendidikan seks dari orang tua atau sekolah cenderung berperilaku seks yang lebih baik daripada anak yang mendapatkan dari orang lain. Nah, sobat muslimah, kemudian pertanyaan besarnya adalah, benarkah pendidikan seks atau KESPRO atau kesehatan seksual dan reproduksi bisa mengendalikan seksual yang ada pada diri remaja ke arah yang benar? Atau malah program pendidikan KESPRO tersebut justru menjadi alat yang semakin memantik gejolak seksual remaja yang sedang berada pada kematangannya, semakin terasah untuk bergejolak. Nah, sobat muslimah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu mendudukkan persoalan tersebut di tempat akar masalahnya. Nah, sobat muslimah, pendidikan seks adalah produk dari barat, bukan produk dari Islam. Dan tujuan mereka mengadakan pendidikan seks terhadap remaja bukan untuk mencegahnya merebaknya perzinahan, penyimpangan seksual, atau pergaulan bebas, tetapi memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada para remaja dan pemuda dalam hal seksual dan alat reproduksi, agar para remaja dan pemuda ini mampu memutuskan perilaku yang tepat dalam mengelola seksualnya, yaitu tidak melakukannya atau melakukannya secara aman dengan berbagai alat kontrasepsi yang disediakan bagi pasangan marital. Maksudnya pasangan pramarital. Nah, sobat muslimah, termasuk dalam pendidikan seks adalah bagaimana menangani dampak psikologis remaja ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kehamilan yang tidak diinginkan, tertular oleh penyakit kelamin, dan lain sebagainya. Remaja-remaja galau ini akan diwadahi melalui konseling. Nah, sobat muslimah, dalam Islam sangat bertolak belakang dengan peradaban barat. Ya, kalau dalam Islam hal ini dipandang, maksudnya pergaulan bebas itu dipandang sebagai perzinahan, ya, dan zina itu dipandang sebagai dosa yang sangat besar, perbuatan keji
atau fahisyah dan sebagai jalan yang buruk. Hingga seluruh kaum muslim diperintahkan tidak mendekatinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 17, Al-Isra surat 17 ayat ke-32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sahabat muslimah, dalam Islam tidak ada pendidikan seks baik untuk anak maupun remaja. Yang ada adalah pengendalian naluri seksual sejak dini. Caranya sebagai berikut. Pertama, Islam mewajibkan hadonah atau merawat anak dan menyerahkan hak hadonah tersebut kepada ibu dan kerabat perempuan terdekat dari jalur ibu ketika ibu tiada. Mereka yang ada pada jalur hadonah sajalah yang berhak menyentuh kemaluan anak, termasuk menyentuh hal-hal sensitif lainnya. Dengan begitu, akan lebih mudah menanamkan rasa malu pada anak. Kedua, menanamkan rasa malu sejak dini. Malu memperlihatkan aurat dan malu melihat aurat orang lain. Sejak dini membiasakan anak melepas pakaian saat mau mandi di kamar mandi dan menutup auratnya dengan handuk setelah mandi, dan tidak membiarkan anak-anak berlarian dalam keadaan telanjang meski di dalam rumah. Ya, solih-solihah. Jadi akar permasalahannya itu ada pada bagaimana menjaga rasa malu sejak kecil, ya, sobat muslimah. Dan jika kita membahas pendidikan seksual dalam Islam, itu sangat bertolak belakang dengan KESPRO atau kesehatan reproduksi yang ada pada sistem kita sekarang ini. Karena pada faktanya atau pada asalnya program KESPRO tersebut bukan berasal dari Islam tapi berasal dari Barat. Sehingga untuk solusi yang Islam tawarkan atau Islam berikan kepada pendidikan seks itu bukan memberikan informasi selengkap-lengkapnya tentang reproduksi atau seksual kepada para remaja yang sedang berada pada kematangan seksual. Namun pendidikan seks dalam Islam itu tidak secara zohir dijelaskan, ya, karena pada awalnya anak tersebut dalam Islam sudah melalui fase masa hadonah, yang dimana ketika masa hadonah itu berhasil dan sukses, maka insya Allah mereka akan mengetahui dan mereka bisa bersikap mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam hal menjaga kemaluan seksual itu sendiri. Ya, baik sobat muslimah, itu saja sedikit ulasan dari materi kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita bahas di ruang yang akan kita adakan nanti, ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.